Sahabat religi, sebenarnya ada banyak nabi yang bernama Zakaria. Dan Nabi Zakaria yang diceritakan dalam kitab Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai 17 ini adalah Nabi Zakaria yang hidup selama pembuangan di Babel. Dia dan keluarganya kembali ke Babel dan bersama Zerubabel dan masa hidupnya sekitar tahun 538 sebelum Masehi. Sekembalinya dari pembuangan, kehidupan umat pilihan Allah tidak serta-merta aman dan nyaman seperti yang mereka impikan. Masih ada beberapa pergumulan yang harus mereka hadapi, baik dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Mereka masih menghadapi penindasan atau ketidakadilan dari pihak bangsa lain. Anak-anak mereka pun harus menjadi budak bagi pihak bangsa lain. Ladang, kebun anggur, dan rumah mereka terpaksa harus mereka gadaikan demi mendapatkan gandum untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Dan mereka juga meminjam uang untuk membayar pajak atas kepemilikan ladang dan kebun anggur mereka. Segala sesuatu masih terasa begitu menghimpit dalam kehidupan mereka, seakan tidak ada ruang bagi mereka untuk bernafas. Sahabat religi, permasalahan atau pergumulan yang menyebabkan depresi sampai perasaan putus asa tidak hanya dialami oleh umat pilihan Allah pada masa perjanjian lama. Bahkan sampai pada saat ini pun, permasalahan pergumulan yang menyebabkan keputusasaan masih dihadapi oleh umat manusia. Good Stats, sebuah media yang berfokus menyajikan informasi berkualitas melalui pendekatan data dan angka, memberikan informasi bahwa Indonesia tercatat memiliki rasio depresi di angka 2,63% dan memiliki rasio bunuh diri di angka 2,4 per 100.000 jiwa di tahun 2023. Permasalahan hidup terkadang memberikan tekanan yang luar biasa kepada manusia. Karena permasalahan hidup yang semakin getir, akhirnya banyak masyarakat yang menjadi depresi. Depresi sendiri dipahami sebagai gangguan kesehatan mental yang dapat memengaruhi cara berpikir hingga bertindak. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengklaim bahwa gangguan depresi, terkhususnya pada usia remaja, meningkat selama 1 dekade terakhir. Permasalahan tersebut mengakibatkan lebih dari 800.000 orang memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri setiap tahunnya. Kembali kepada kisah umat pilihan Allah dalam kitab Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai 17 tadi, di tengah keterpurukan, di tengah berbagai masalah, di tengah kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan mereka, umat pilihan Allah tetap memutuskan untuk percaya bahwa Allah masih setia menyertai kehidupan mereka. Nah, dalam konteks ini atau keadaan ini, Nabi Zakaria menubuatkan akan hadirnya seorang Mesias atau penyelamat bagi umat pilihan Allah. Dalam kitab Zakaria pasal 9 ini, Nabi Zakaria bernubuat dengan memberikan gambaran tentang Mesias sebagai raja yang adil. Raja yang adil di sini tidak hanya dipahami sebagai raja yang menegakkan keadilan, memerintah dengan tepat, atau hidup dengan penuh integritas. Tetapi raja yang adil di sini adalah raja yang perhatian dan memberikan dukungan kepada kaum yang lemah dan tertindas. Raja yang adil adalah raja yang menaruh perhatian kepada kaum marginal, kaum yang terpinggirkan, kaum yang secara sengaja tidak dipandang dan dilupakan. Dalam kitab Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai 17, Nabi Zakaria juga menggambarkan Mesias sebagai raja yang rendah hati. Walaupun ia berkuasa, namun tidak menggunakan kuasanya secara semena-mena. Alih-alih mengendarai kuda, Mesias digambarkan sebagai raja yang mengendarai keledai. Mengapa demikian?
Dulu, kuda dilambangkan sebagai hewan militer atau hewan yang digunakan untuk peperangan. Sedangkan keledai dianggap sebagai hewan yang kurang cerdas atau hewan rendahan. Mesias sebagai raja mengendarai keledai dikarenakan Mesias datang untuk membawa pesan damai, bukan untuk membawa pesan perang. Namun perlu diketahui atau digarisbawahi bahwa damai yang dimaksudkan oleh Nabi Zakaria dalam teks ini bukanlah keadaan yang tanpa pergumulan atau permasalahan kehidupan. Tetapi damai yang dimaksud di sini adalah perasaan tetap kuat walaupun ketika menghadapi permasalahan atau pergumulan dalam kehidupan. Perasaan yang tetap tenang walau ketika berada di bawah tekanan kehidupan. Oleh sebab itu sebenarnya tidak perlu dipertanyakan mengapa umat pilihan Allah tetap menghadapi permasalahan atau pergumulan kehidupan setelah kembali dari pembuangan. Karena damai itu adalah ketika mereka tetap memutuskan untuk percaya kepada Allah dan ketika mereka menerima janji pemulihan akan kehadiran Mesias atau penyelamat. Walaupun janji tersebut atau harapan mereka tersebut baru terpenuhi dan tergenapi setelah 400 tahun kemudian. Mempelajari kitab Zakaria, khususnya Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai 17, membawa kita kepada refleksi bahwa permasalahan atau pergumulan kehidupan yang membawa kepada perasaan gelisah, depresi, bahkan putus asa bukanlah hal baru atau fenomena baru dalam kehidupan manusia. Hal itu sudah ada sejak dahulu dan terus-menerus ada dalam berbagai perkembangan peradaban kehidupan manusia. Seperti yang tertulis di dalam kitab Khotbah bahwa tidak ada yang baru di bawah matahari. Tak dapat dipungkiri bahwa banyak permasalahan di dunia yang membuat kita gelisah dan putus asa. Juga permasalahan pribadi yang terus-menerus merongrong kehidupan kita. Hal tersebut membuat kita seolah-olah belum melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sahabat religi, nubuat Nabi Zakaria dalam teks Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai 17 ini akhirnya digenapi dengan kehadiran seorang Mesias atau juru selamat. Seharusnya hal ini menjadi bukti yang cukup bahkan sangat kuat bahwa Allah itu setia dalam menggenapi janjinya. Salut dengan respon umat pilihan Allah pada saat itu bahwa mereka memutuskan untuk tetap percaya kepada Allah, memutuskan untuk percaya kepada nubuat yang disampaikan oleh Nabi Zakaria, bahkan nubuat itu diturunkan secara turun-temurun terus disampaikan kepada anak cucu mereka, dan 400 tahun itu bagi saya bukan waktu yang sebentar untuk menunggu penggenapan janji, untuk menunggu supaya harapan terpenuhi, dan akhirnya anak cucu mereka melihat bahwa janji Allah digenapi dalam kehidupan mereka. Sahabat religi, dari sekian banyak topik tentang permasalahan atau pergumulan yang tengah dihadapi masyarakat beberapa waktu terakhir ini, salah satu topik yang sedang hangat yaitu trust issues atau masalah kepercayaan. Hal ini terjadi karena maraknya informasi tentang pengkhianatan atau janji yang ingkar. Dan hal ini tidak hanya terkait pernikahan atau antar pasangan, tapi juga terhadap hal-hal atau bidang yang lainnya. Oleh sebab itu manusia menjadi sangat sulit sekali untuk percaya dan berharap kepada sesamanya. Namun sekali lagi teks nubuat Nabi Zakaria dalam kitab Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai 17 ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa ada satu pribadi yang setia dan selalu menggenapi janjinya, yaitu Allah Tuhan kita.
Oleh sebab itu, biarlah kita tetap berpengharapan walau di tengah berbagai permasalahan di dalam kehidupan kita. Karena sejatinya kedamaian itu tidak hanya ketika keadaan aman-aman saja, tetapi ketika kita tetap kuat, tetap tenang walau di dalam berbagai tekanan atau permasalahan. Dan jangan hanya berdoa untuk hidup yang mudah, tetapi berdoalah untuk menjadi pribadi yang kuat. Tuhan menolong kita.